Petugas gabungan Bawaslu Minahasa Utara bersama stakeholder terkait dalam waktu dekat akan menertibkan sejumlah alat peraga kampanye atau APK calon legislatif yang diduga melanggar aturan. Terpantau sejumlah alat peraga kampanye yang terpampang nyata di wilayah Kabupaten Minahasa Utara diduga melanggar peraturan pemilu tahun 2024. Berdasarkan peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 70 menyebutkan, APK dilarang dipasang menggunakan sarana dan prasarana publik seperti bahu jalan, trotoar, tiang listrik, taman serta pepohonan. Namun sangat disayangkan caleg maupun tim pemenangan di Bumi Tonsea banyak yang tidak tahu mengenai peraturan atau sengaja menyalahi aturan tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Minotual di Mokodompit mengaku mendapati sejumlah dugaan temuan pelanggaran pada kampanye pemilu. Bawaslu menjelaskan dalam waktu dekat bersama stakeholder terkait akan melakukan penertiban APK yang didapati melanggar peraturan pemilu. Memang banyak yang kita temukan sehingga upaya yang sedang kita lakukan saat ini, jajaran kita sudah melakukan pendataan, kemudian kita mengimbau ke partai politik, kemudian memberikan waktu untuk menertibkan secara mandiri. Ketika ini belum juga optimal, maka kita akan berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait juga termasuk juga partai politik. Sanksinya mungkin akan kita lakukan adalah penertiban, berkoordinasi dengan stakeholder terkait, karena yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan itu adalah bukan kewenangannya Bawaslu. Jadi Bawaslu tidak ada kewenangan untuk menurunkan baliho. Jadi kita akan merekomendasikan. Jadi sanksinya pada tahap untuk penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait, Bangpol dan Satpol PP. Melihat dari sisi presentasi sejumlah APK yang dipasang di beberapa titik Kabupaten Minahasa Utara, Bawaslu mengakui tidak melebihi 10% APK kampanye yang melanggar aturan. Bawaslu pun mengimbau pada partai politik serta calon legislatif untuk menertibkan APK secara mandiri yang diduga didapati melanggar peraturan. Dari Minahasa Utara, Brian Umboh melaporkan untuk Kawanua TV.